Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers versus Losers PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas saham-saham yang masuk ke dalam top gainers, top losers maupun juga top value periode 4 April 2022 sampai dengan 12 April tahun 2022. Yuk kita langsung aja untuk memulai. Di posisi pertama kita akan membahas top gainers periode 4 April sampai dengan 12 April 2022. Ada saham AMRT yang membukukan kenaikan sebesar 11,43% ke level 1755. Nah, katalis dari penguatan ini juga dikarenakan bahwa AMRT mencetakkan laba sebesar 1,95 triliun rupiah pada tahun 2021. Dan laba ini meningkat sebesar 83,79% dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sekitar 1,06 triliun rupiah. Nah, berdasarkan penyebaran operasional, kalau kita perhatikan wilayah Jawa di luar Jabodetabek ini menyumbang terbesar pendapatan di tahun 2021 yakni sebesar 32,67 triliun rupiah. Lalu juga di kawasan di luar Jawa ini menyumbang sebesar 27,97 triliun rupiah dan juga Jabodetabek ini sebesar 24,75 triliun rupiah. Nah, di sebelah kiri saya terlihat pergerakan dari saham AMRT di mana terjadi penguatan dan terlihat pada tanggal 12 April ini terjadi penguatan ini sebesar 4,78% ke level 1755. Dan terlihat di bawah sini ada dua indikator yang dimana indikator RSI ini masih polanya menguat, lalu memang sedang berada di teritorial, kedepannya di zona overbought. Lalu juga walaupun ini belum masuk ya, lalu di sisi lain RSI ini masih peluang masih cenderung menguat ya. Jadi ada ruang akumulasi yang dari pelaku pasar gitu ya, makanya terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dan kalau kita perhatikan teman-teman Bapak Ibu, di mana untuk saat ini AMRT akan menguji level resisten pertama itu adalah 1800, level resisten kedua adalah di 1860. Namun perhatian kalau misalnya level dari resisten 1800 dan juga 1860 ke depannya kuat, ini mengindikasikan adanya pola swing untuk saham AMRT yang dimana kalau kita perhatikan swingnya ini akan menguji level support pertama di 1660 dan juga level support kedua di 1570. Demikian untuk saham top gainers. Untuk top losers periode tanggal 4 April sampai 12 April tahun 2022 ada saham ERA yang dimana mengalami penurunan sebesar 9,24% ke level 540. Dan kalau kita perhatikan memang katalis ERA bahwa ERA ini berencana nih akan membentuk joint venture dengan Mobile World atau bisa disebut MWG yang dimana MWG sendiri adalah elektronik retailer terbesar di Vietnam untuk menjual alat elektronik khususnya. Dan kita juga menunggu apakah statement ini secara resmi apakah akan berlangsung apa tidak gitu. Makanya untuk saat ini mungkin pelaku pasar masih mencermati apakah joint venture ini bakal diberlakukan dalam arti sudah terrealisasi atau belum. Makanya kita akan menunggu dari perseroannya sendiri ya. Dan kami juga masih mempertahankan rekomendasi untuk add atau buy dengan jangka panjang target price di 850. Nah, di sebelah kiri saya terlihat pergerakan saham ERA yang cenderung sideways, terakhir adalah lebih ke arah melemah seperti itu ya kalau secara pergerakan dari chart ya periode bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang gitu ya. Nah, terlihat kalau kita perhatikan sebenarnya untuk ERA sendiri memang ini terjadi penguatan ya 1,89% ke level 540. Dan kalau kita lihat penguatan ini juga masih berkorelasi terhadap RSI OBV yang masih cenderung sideways karena kita lihat juga bahwa di pergerakan ERA sendiri masih tergolong sideways walaupun dari sisi RSI masih ada peluang rebound gitu ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa kita melihat bahwa support dari ERA ini adalah di level 520 untuk support pertama, lalu support kedua adalah di 498. Bila kedua support itu ternyata kuat, ini potensi untuk rebound cukup terbuka dengan resisten pertama di 555 atau 555 dan resisten kedua itu ada di level 580.
Demikian untuk top losers dari saham ERA. Untuk top value periode 4 April sampai dengan 12 April 2022 ada saham ASI atau Astra International yang dimana total value perdagangan periode 4 April sampai dengan 12 April 2022 yaitu sebesar 1,6 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat untuk di tanggal 12 April saja penguatannya sudah sebesar 1,46% ke level 6.950. Nah, katalis dari Astra International ini adalah bahwa mereka berencana berinvestasi di energi terbarukan ya dan new economy digital pada tahun 2022 seiring dengan posisi dana kas perseroan yang masih solid. Dan kalau kita perhatikan menurut Head of Corporate Investor Relations Astra International yaitu Tira Ardianti menuturkan bahwa perseroan memiliki anggaran capex ini sebesar 19 triliun rupiah yang dibelanjakan di tahun 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021 yang senilai 9 triliun rupiah. Nah, di sebelah kiri saya terlihat dari saham Astra International yang cenderung sideways dan kembali perubahan arah ke menguat gitu ya. Kalau kita perhatikan untuk saat ini memang Astra International bergerak di teritori 6.950 dengan beberapa indikator volumenya yang stabil, lalu juga terlihat bahwa indikator RSI-nya juga masih dalam keadaan stabil, tidak terlalu overbought dan terlihat OBV-nya juga ada ruang akumulasi yang cukup signifikan juga. Sehingga terjadi penguatan yang cukup baik untuk pergerakan saham Astra International. Dan kalau kita perhatikan untuk saat ini adalah kalau kita lihat sebenarnya Astra International masih melanjutkan penguatan dengan menguji resisten pertama di level 7.150 di mana kalau resisten tersebut di break oleh Astra International kemungkinan potensi untuk resisten kedua di 7.375 cukup terbuka ke depannya. Lalu dengan catatan bahwa sekarang untuk Astra International bahwa supportnya berada di teritori 6.750 untuk support pertama, support kedua adalah di 6.500. Demikian untuk saham dari top value yaitu Astra International. Sekian gainers versus losers periode 4 April sampai 12 April tahun 2022. Sampai jumpa pada gainers versus losers selanjutnya. Yang muda, yang berinvestasi.